Ikuti terus channel kami, like and subscribe. Akan perkenankan bagaimana kira-kira kalau pada waktu kita akan sembahyang, bagaimana kira-kira pada waktu dengan kita dituntut untuk memperkenankan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Maksud daripada seruan azan tadi itu agar dengan kita memperkenankan seruan. Sesibuk apapun, dimanapun kita berada, dalam kondisi, dalam suasana, dengan keadaan yang seperti apa saja, dengan kita dituntut untuk datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Nabi kita dalam keseharian beliau senantiasa membantu dan menangani urusan rumah tangga. Tapi idza nudiya bis shalah, apabila azan dikumandangkan, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh, maka seolah-olahnya dengan baginda sudah tidak mengenal kami pun juga dengan kami tidak mengenal beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah kepada tajuk yang kedua, salatul jamaati arba'ina yauman. Sembahyang berjamaah sebanyak 40 hari. Masya Allah, tabarakallah. Boleh lega kawan-kawan kita yang ditaskir selama 40 hari. Boleh bangga kawan-kawan kita yang mampu untuk melaksanakannya secara istiqomah. Jadi ya kan untuk kita bisa melaksanakan salat berjamaah sebanyak 40 hari berturut-turut itu tidak mesti kita harus khuruj. Kita bisa khurut, ada yang khurut itu sifatnya keluar, ada yang khurut sifatnya ke dalam. Jadi sebagaimana kita kondisikan di sini, tapi memang banyak yang tidak berhasil. Jadi seandainya kalau dengan kita buat di sini pun juga bisa. Yang dengan kita mampu untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Tajuk kita, topik pembicaraan kita berkenaan dengan sembahyang berjamaah selama 40 hari. 40 hari kali 5 berarti 200 waktu sembahyang. Yudriku at-takbiratan ula ma'al imam. Kita temukan takbiratul yang pertamanya, takbiratul ihram yang pertama. Takbir yang pertama itu bersama imam, Allahu Akbar. Kita di belakang sebelum imam baca Fatihah. Itu definisi atau juga ulasan dan keterangan daripada ulama. Makna daripada mendapatkan takbiratul ihram yang pertama itu bersama imam, artinya kita sudah takbir di belakang sebelum imam baca Fatihah. Jadi secara serentak imam Allahu Akbar, usalli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allah usalli fardhu zuhri arba raka'atin. Kita ulang lagi kali kedua dan ketiga. Usalli astaghfirullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Syaitan sudah senang-senang dan tenang dia. Ternyata kita kutuk lagi dia. Jadi kata syaitan, apa salahku? Ente enggak ngaji. Kamu tidak yakin dengan perbuatan Anda sendiri. Kalau kamu yakin dengan perbuatanmu, kamu tidak perlu was-was. Kamu tidak perlu ragu. Kalau memang sudah diucap, kalau memang sudah dibaca, kalau ikut panduan ilmu itu sudah benar, jangan lagi takbirnya diulang berkali-kali. Cukup satu kali takbir saja. Yang namanya salat lebaran itu cuma hanya 2 kali setahun, bukan saban hari. Allahu Akbar usalli pada Allah usalli pada Allah usalli pada Allah. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillah, usalli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbil Allah. Nanti mau mutar kemana ya akhi? Kalau mau ke Jakarta jangan ke airport dulu, lambat jadinya. Nah itu was-was seperti itu. Setan senang sekali kalau lihatin kita nggak bisa takbir. Khair. Jadi makna daripada idrak takbiratil ula, sebelum imam baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan kita di belakang kita sudah takbir. Hadisnya an Anasin, baca bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum an Anas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi. Keutamaan sembahyang berjamaah 40 hari. Kita berharap kepada diri pribadi kita masing-masing
selama di saat jantung kita masih berdenyut, jasmani kita masih sehat, peluang bersama kita, jangan sampai dalam seumur hidup kita tidak pernah melaksanakan sembahyang berjamaah selama 40 hari, 5 kali 40 200 salat. Jadi 40 hari itu cuma hanya sebulan tambah 10. Cuman hanya sebulan tambah 10. Yang kadang-kadang program kita kalau kita bermula daripada bulan Muharram sepanjang bulan Muharram, Safar sepanjang bulan Safar, Rabiul Awal baru kita cuti daripada pertengahannya. Maknanya dalam jangka 2 bulan setengah itu kita ada lebih daripada 40 hari yang sangat-sangat memungkinkan dengan kita untuk kita melaksanakan salat berjamaah sepanjang 40 hari, tidak ada satupun yang terlepas daripada waktu. Yudriku at-takbiratul ula. Nabi kita bersabda, barang siapa sembahyang, melaksanakan sembahyang 40 hari berjamaah, man shalla, ada tambahan lillah, barang siapa sembahyang karena Allah, bukan untuk disebut, bukan untuk dibangga-banggakan. Udah berapa hari, udah berapa kali ke IPB-nya, udah berapa tahun taskilannya, udah pernah nggak huruf jalan kaki? Kan begitu tuh kan pertanyaan-pertanyaan orang yang kudama. Kita ini kudama tidak, judud pun juga tidak. Jadi kita yang nggak banyak terlibat dengan tablik atau tidak banyak terlibat dengan taskil dan yang seumpamanya, kadang-kadang kita bukan nggak mau sih, tapi nggak mau juga ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti itu. Biar mastur saja. Jadi nggak mesti orang yang hurufnya saban hari atau juga saban tahun, tidak kurang daripada dalam 4 bulan harus jenggot yang panjang, nggak mesti kan? Ada syaratnya kan? Kalau curutnya 4 bulan, jenggotnya mesti panjang, nggak mesti. Kadang-kadang nggak punya jenggot langsung. Jadi jangan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti itu. Kalau dia cerita nggak apa-apa. Udah berapa atau udah kemana saja pengalamannya? Banyak ya pengalaman. Alhamdulillah, ada keliling. Tapi sama, bukan keliling dunia, ada keliling. Alhamdulillah, masya Allah. Kan penyamaran seperti itu seperti berbohong pula, tauriah seperti berdusta. Elok, bagus, jangan ditanyakan, mastur saja. Ente udah berapa bulan, udah berapa kali, udah kemana, dengan siapa, bagaimana, itu urusan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi dalam waktu yang sama, memang diantara daripada yang sangat menunjang dan sangat-sangat memungkinkan sekali agar dengan kita dapat melaksanakan sembahyang 40 hari secara berjamaah, itu pada waktu kita khurud di jalan Allah Jalla wa'ala. Sebab pada saat ketika itu handphone tidak ada. Ini yang khurudnya tanpa handphone. Kalau handphonenya dibawa, laptopnya dibawa, netbooknya dibawa, kameranya dibawa, jadi dikatakan oleh orang-orang Arab, suwarohum aksaru min azkarihim, gambar-gambar mereka sekitar, saya gambar, gambar, lebih banyak gambarnya daripada zikirannya. Kalau handphone kita bawa, laptop kita bawa, apalagi dengan komputer yang gedean itu juga kita bawa dengan printingnya sekalian, itu nggak bakalan khuruj. Itu nggak bakalan punya waktu dan juga punya peluang untuk membeningkan hati dan perasaan. Jadi kenapa dengan kita disarankan oleh Maulana Syekh Ilyas dan juga dengan Maulana yang lainnya? Sebab pada waktu kita meninggalkan suasana kampung, suasana tempat tinggal, maka dengan kita mempunyai kesempatan keemasan untuk kita lebih bening, untuk kita lebih tenang, untuk kita mengkonsentrasikan hidup dan waktu. Yang pertama menjaga sembahyang 5 waktu secara berjamaah, kemudian yang kedua senantiasa kumarkamin mulut kita dengan zikir, dan selalu kita mengiktikafkan diri kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ini tidak mutlak tawaran ini kepada orang yang khuruj di jalan Allah. Hatta dengan kita di pondok pun, kalau kita kondisikan dengan peraturan yang ketat dan juga dengan hirasah, agar dengan kita dibangunkan sebelum azan berkumandang 40 hari, insya Allah kita mulai daripada tahun depan nanti, daripada bulan Muharram yang akan datang, untuk antum lah, bukan untuk saya, sebab saya nanti keluar. Saya akan ke Malaysia setelah setengah bulan. Jadi mungkin pada waktu di pesawat mau jamaahan dengan siapa?
Pramugari jarang sembahyang, pramugara lagi sedang sibuk, penumpang lagi sedang tidur dan istirahat, jadi gak susah sedikit. Jadi kita ada waktu 40 hari, kita kondisikan yang 40 hari tadi itu agar dengan kita bisa melaksanakan 40 hari sembahyang secara berjamaah. Emangnya kenapa sembahyang berjamaah sebanyak 40 hari dengan mendapatkan takbiratul ula bersama imam? Sebab karena kelebihannya orang yang berhasil untuk melaksanakan sembahyang berjamaah selama 40 hari berturut-turut, kutibat lahu bara'atan, akan ditulis 2 kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada nifak. Jadi sekali seumur hidup lah paling tidak. Jadi bagaimana caranya kita dengan keluarga, kita dengan santri, kita dengan lingkungan, kita dengan masyarakat, atau kita dengan diri pribadi kita sendiri harus berhasil untuk melaksanakan sembahyang 40 hari berjamaah secara berturut-turut. Kalau kita diberikan peluang dan kesempatan untuk datang berkunjung, berziarah ke makom atau ke Al-Madinatil Munawwarah, maka tawaran yang sama daripada hadis yang diriwayatkan dengan fadilat yang sama sebagaimana diriwayatkan, yaitu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, tapi jumlah di sana hanya 40 waktu sahaja. Man shalla lillahi arba'ina salatan. Kalau di sini arba'ina yauman, ya. Kenapa? Itu untuk orang-orang di sana, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan suasana, situasi, kondisi dan keadaannya. Selalunya orang-orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala, akan lebih istimewa lagi dengan mereka yang diberikan kesempatan dan peluang untuk sembahyang di Masjid Nabawi cukup dengan 40 waktu selama tidak lebih daripada dalam 8 hari, kita sudah mendapatkan fadilat dan keutamaan yang sama berbanding dengan kita di sini. Jadi agar bagaimana, masya Allah tabarakallah, agar dengan kita juga bisa bersaing, yang walaupun dengan kita berada di tanah air kita sini, kita berada di Nusantara, yang di Jepangnya, yang di Cinanya, yang di Amerikanya, di Bangladesnya, di Indianya, di Pakistannya, yang walaupun kita berada di ujung dunia sekalipun, tetapi dia juga mendapatkan peluang yang sama untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Pertanyaan, soal, na'am. Gimana kira-kira kalau pada waktu dia sedang berada di kutub utara juga kutub selatan, atau bagaimana kalau pada waktu dia berada di mana tempat dia tinggal, di situ tidak ada manusia dan juga tidak ada orang Islam, mungkinkan tak untuk dia mendapatkan fadilah tersebut sehingga bisa melaksanakan sembahyang 40 hari berturut-turut secara berjamaah, sedangkan tidak ada jamaahnya, ikut panduan hadis yang maknanya apabila kita berada di sebuah dusun, apabila kita berada di hutan, apabila kita berada di tempat yang terpencil, terus pada saat waktu sembahyang telah tiba, kita kumandangkan azan dan qomat, Nabi kita bersabda, shalla ma'ahu, akan sembahyang bersamanya sejauh mata kita memandang. Makanya ulama mengatakan tidak melanggar sumpah. Seandainya orang yang seperti itu bersumpah, demi Allah aku telah melaksanakan sembahyang secara berjamaah, ya walaupun tidak ada jamaahnya. Maknanya untuk mendapatkan fadilat yang disebutkan di dalam hadis tadi itu peluang ditawarkan kepada semua insan. Tidak ada seorang pun yang terkecuali yang walaupun kita berada jauh daripada tanah suci Mekah dan juga jauh daripada tanah suci Madinah. Kutibat tahu bara'atan, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kira-kira bagaimana keadaannya kalau pada saat dengan kita tidak terbebaskan daripada penyakit? Bagaimana rasanya kalau kita tidak terbebaskan daripada rasa sakit? Hidup kita tidak akan nyaman. Harus perut kita atau juga daripada bisul atau gigi nguk. Kadang-kadang kita belawan sakit dengan tarikan kita tadi itu, dengan sakit daripada gigi yang berlubang. Perih memang, tapi belawan. Bagaimana kalau terus-terusan seperti itu? Kawan-kawan yang sakit, Mastur, Mansur,
madkur, majbur, majrur, madkur. Nah, itu diantara daripada nama-nama teman-teman kita yang uzur. Kenapa? Gara-gara karena sakit gigi, cukup mengganggu gara-gara karena sakit perut, cukup mengganggu gara-gara kena penyakit, cukup mengganggu dan menghambat aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tanyakan dengan ginjalnya, dengan stroke-nya, atau dengan TBC-nya, dengan jantungnya, atau juga dengan kencing manisnya, atau juga dengan darah tingginya, itu kira-kira dalam berapa lama akan menimpa atau juga berapa lama sakitnya dapat dirasakan oleh seseorang? Paling sepanjang dia hidup di dunia. Itu pun kalau tidak terbebaskan. Wal'iyadzubillah. Bagaimana kira kalau pada waktu dengan seseorang tidak terbebaskan daripada api neraka, yang keberadaan di sana akan kekal abadi selama-lamanya di dunia saja. Sesaat waktu pun kita tidak mau sakit, sesaat waktu pun kita tidak mau ditindas, sesaat waktu pun kita tidak mau dianiaya, sesaat waktu kita tidak mau disakiti. Takkan kata orang Malaysia dengan seseorang mau teraniaya dan terseksa bina di jahanam kalau tidak mendapatkan kebebasan daripada api neraka, berarti dia akan kekal di dalamnya. Wal'iyadu billah. Kembali, gimana nasib bangsa dan umat kalau pada waktu dengan negaranya tidak merdeka? Rupanya yang walaupun dengan buluh berincung, runcing, buluh bambu, runcing, yang walaupun dengan menggunakan senjata tradisional yang seperti itu, tetap kita melakukan aksi perlawanan. 1 melawan 10, enggak ada masalah. 10 yang korban daripada kita, cuma 1 saja daripada Belanda. Anda boleh bayangkan, memangnya orang Belanda itu diantar ke Indonesia semuanya? Pikir. Jadi untuk mereka datang kemari itu perjalanan. Kalau dengan pesawat pun Indonesia Amsterdam itu tidak kurang daripada perjalanan dalam 16 jam. Jauh, Belanda jauh. Belanda, Jerman, Spanyol, Maroko itu kurang lebih. Ini kalau dengan pesawat. Pada waktu itu dengan kapal laut. Jadi kira-kira dalam berapa juta ramai orang Belanda dihantar ke Indonesia untuk memerangi bangsa Indonesia. Ya mungkin kalau dengan jumlah hitungannya mungkin sampai ratusan ribu, katakanlah sampai 1 juta. Tapi rakyat Indonesia lebih banyak. Kok kenapa? Perlawanan kita melawan Belanda sampai lebih daripada 300 tahun. Disebabkan karena dengan kecanggihan teknologi dan juga dengan persenjataan yang mereka miliki. Jadi dengan kita menggunakan bambu, sementara dengan mereka menggunakan senjata api. Ya walaupun yang apa? Yang kita kalau nggak berdekatan nggak nyampe. Jadi ala kulli hal disebabkan karena dengan persenjataan yang tidak seimbang, yang walaupun dengan jumlah bilangan kita sekian kali lipat lebih banyak daripada mereka, maka dengan kita tidak mampu atau tidak sanggup untuk membebaskan diri kita daripada penjajah, melainkan setelah tidak kurang daripada dalam 350 tahun kita dijajah sama Belanda. Gimana rasanya kalau kita tanyakan kepada nenek moyang kita dahulu? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau pada waktu sudah terjajah seperti itu, lihat Mesir, lihat Syria, lihat Yaman, lihat Kashmir, lihat Palestina, udah nggak ada kepikiran di kepala mereka untuk mengadakan lab seperti ini atau rekaman seperti ini, udah nggak kepikiran untuk bikin kerja-kerja bakti, ngatur taman, beli mobil, atau juga urusan-urusan yang seumpamanya, semuanya akan terhambat. Kenapa? Sebab yang paling utama dan yang paling mereka perlukan itulah kebebasan diri daripada penjajah, daripada pemimpin-pemimpin yang diktator dan zalim. Ini paling lama pun sepanjang hidup, sepanjang umur di dunia. Tapi kebebasan diri daripada api neraka itu berarti untuk selama-lamanya tanpa ada batasan waktu dan juga tanpa ada kesudahannya. Qala salatul jama'ati arba'ina yauma. Kita ambil 1-2 hadis lagi sebelum kita berehat. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu
fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang sama, topik yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Sama dengan salat berjamaahnya, sama juga dengan persyaratannya, sama juga dengan balasannya. Akan ditulis dua kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada nifak. Timbul pertanyaan, kalau kebebasan daripada api neraka itu sangat logika sekali, sangat logik sekali, sangat rasional sekali. Tapi kebebasan daripada nifak memangnya kenapa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya akhi fillah, kalau ibadahnya nifak, riya, sum'ah dan ujub, berarti percuma saja ibadah yang kita laksanakan. Capek-capeknya kita dengan zikir, capek-capeknya kita dengan ibadah, umrahnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, infaknya tiap waktu, zikirnya tiap saat, ubudiyahnya sepanjang hidup sekalipun. Kalau seandainya ada nifak dalam kehidupannya, justru akan mendapatkan balasan yang lebih parah daripada balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada peringkat, pada tingkatan yang paling di bawah sekali daripada api neraka. Jadi sangat-sangat kita perlukan kita juga mendapatkan kebebasan daripada nifak. Kalau terbebas daripada nifak sifat kepura-puraan, berarti kita juga akan terbebas daripada riya, terbebas daripada sum'ah, terbebas daripada ujub, terbebas daripada perkara-perkara yang akan merusak amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sadar, kata orang Malaysia, sadar, pikir, renung, apakah sepanjang waktu kita dengan TV Nabawi? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita berada di masjid? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita diberikan pulang untuk kita tinggal di Mekah? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita berzikir? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita beretikaf? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita dalam urusan ibadah untuk masuk depan akhirat? Tidak. Jadi kalau seperti itu, maka jangan sampai peluang dan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, sesaat waktu kita di masjid, sesaat waktu kita dengan sembahyang, sesaat waktu kita dengan zikir, sesaat waktu kita dengan amalan, jangan sampai ibadah kita yang mempunyai waktu yang terbatas tadi itu akan tercemarkan dengan perkara-perkara yang merusaknya. Jangan sampai rusak amal ibadah yang kita laksanakan. Padahal ibadahnya cuma hanya dalam beberapa waktu saja. Sembahyang berjamaahnya Allahu Akbar, masbuk, rakaat terakhir. Imam bangkit, sambung, sempurnakan sembahyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada, itu kan cuma sebentar saja. Itu pun karena kebetulan mau kencing, sehingga dia mesti mau buang air, tapi segan malu akhirnya adalah mumpung dah buang air kecil di situ, masa dengan kita tidak numpang, tidak ngongsi ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Kalau seandainya tidak ada ajar, kita tidak berhenti. Itu jangan dicemarkan ibadah yang sedikit seperti itu. Jadi perlu kita dibebaskan Allah daripada nifak, daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah. Tapi kok kenapa tidak direntetkan satu persatu? Sebab karena kita sudah dibebaskan daripada yang paling besar, daripada perkara yang akan merusak amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi, itu sebagai satu ikram. Barang siapa sembahyang di masjidku ini, ulama mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin bima siwa. Ikut pendapat sebahagian daripada ulama, memang benaran kita sembahyang di Masjid Nabawi, bukan dengan tambahannya, baik tambahan dengan King Abdul Aziz, atau juga dengan Raja Fahad, ataupun juga dengan Raja Khalid, atau juga dengan Raja Abdullah, atau dengan Raja Sulaiman yang sekarang ini tidak. Jadi harus pada lokasi masjid yang dengan ukurannya tidak lebih daripada 100 hasta persegi. Jadi nanti antum kalau Allah takdirkan pergi ke Mekah, Hasan insyaallah, begitu juga dengan dengan Sadian, bukan, dengan Saini, dengan Azhar, Hakim, dengan Akbar,
kawan-kawan semuanya, dan juga dari tim daripada TV Nabawi, kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi tetamu Allah di tanah suci Mekah dan tetamu baginda di Masjid Nabawi, maka pastikan pada waktu kita ke sana jangan cara kita di sini. Kalau kita di sini gimana? Datangnya akhir, baliknya awal. Tuh passion orang Indonesia. Enggak, Malaysia juga sama. Ke Indonesia saja sama, masalahnya sama. Kita Nusantara seperti itu, pengennya yang dekat kipas, pengennya yang dekat aircon, dekat AC, pengennya yang dekat pintu. Kenapa? Sebab kalau kita masuk ke dalam, satu jauh, yang kedua keluarnya susah, tambah yang ketiga lambat lagi. Tapi kalau kita sholat dekat sendal di sana, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung melompat saja lagi. Satu, untuk ngongsi ke WC pun juga cepat. Berbanding kalau kita di dalam terpaksa harus antrian dulu. Nah, di Masjid Nabawi jangan begitu. Di Mekah jangan seperti itu. Masjid Nabawi pastikan lokasi kita berada, tempat kita beretikad dan melaksanakan sembang 5 waktu memang beneran di Masjid Hada, di masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ukurannya 100 hasta persegi. Qala salatun man shalla fi masjidi, barang siapa sembahyang di masjidku. Jadi yang menyelamatkan kita daripada pendapat yang pertama tadi itu, diantara daripada yang pernah saya baca adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah, di mana beliau berpandangan, kata beliau Masjid Nabawi itu bukan cuma hanya masjid yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dengan masjid tadi itu diperlebarkan lebih daripada ukurannya sampai sekian ratus kali lipat, bahkan kalau sampai ke perbatasan tanah halal sekalipun, tetap itu namanya Masjid Nabawi. Tapi kita yang tahu ulasan daripada ulama dan paham maksud hadis, usahakan untuk masuk ke dalam, nggak apa-apa lambat. Itu semuanya mujahadah, itu semuanya ibadah. Jadi maju lagi terus sampai ke Raudhah, sampai dengan kita boleh sembahyang di depan Syariah Abi Lubabah, atau juga Syariatul Wufud, atau Syariatul Haras, atau Syariah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiap meniang yang saya sebutkan tadi itu mempunyai sejarah tersendiri dan juga mempunyai kelainan dan keistimewaan. Ijabatu doa, ijabatu al-munajat, bagi orang yang berdoa dan bermunajat di bawahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun. Dikira cuma peraturan kita saja, kalau seandainya lepas 1 hari berarti batal semuanya. Nah, dengan ibadah pun juga seperti itu. Yang seumpamanya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya absen, tagayub, kalau seandainya tertinggalkan atau nggak sempat, nggak dapat pada hari yang ke-41, itu menyebabkan puasa kita yang semuanya itu akan menjadi gagal. Begitu juga 40 waktu. Jadi bersambung daripada sembahyang yang pertama sampai pada sembahyang yang ke-40, penghujung daripada hari yang ke-8. Qala la tafutu salatun kutibat bara'atun minan nar, akan ditulis kepadanya kebebasan daripada api neraka, wa najatun minal adab, dan keselamatan daripada adab umum, adab kubur, adab akhirat, wa bara'atun wa bari'a minan nifaq, dan juga akan terselamat daripada sifat an-nifaq. Summa qala karahatu al-qaumi lil imam. Ini nanti kita ambil masa lagi dalam setengah jam setelah kita beristirahat dalam 10 menit. Jadi kalau dengar ada sebutan laknat, perbuatan terkutuk, atau akan dimurka dan akan dibenci oleh Allah, ataupun juga tidak akan masuk surga, atau akan terseksa dan teraniaya selama-lamanya nanti pada hari kiamat, ulama mengatakan itu sebagai petanda yang menunjukkan perkara itu adalah dosa besar. Jadi tiap perbuatan atau tiap larangan yang disertai dengan kata-kata laknat akan dikutuk, akan terlaknat, atau dengan kata-kata murka, atau tidak akan masuk surga. Misalnya seperti hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat sekecil atom rasa angkuh dan sombong di dalam hatinya.
Itu berarti dia termasuk daripada dosa besar.